Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Rahadianti, asal dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Bandung. Tujuan mengikuti kelas ini yang pertama untuk menambah wawasan dalam menganalisa data, yang kedua untuk menambah relasi dan pengalaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada panitia KMMI, yang kedua kepada para dosen dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dan yang ketiga terima kasih kepada tutor-tutor dari praktisi Vidya Adi Sarasvati dan Aspipti. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dalam pertemuan ke-14. Di sini saya mengambil judul kasus tentang menentukan penerima bantuan dan terdampak COVID-19 di Kecamatan Rancasari dengan menggunakan algoritma Kamiens clustering. Di kecamatan ini, dalam menentukan penerima bantuan masih menggunakan cara manual dalam penyalurannya, sehingga akibat dari cara ini penyalurannya masih belum tepat sasaran. Maka dari itu, dilakukannya analisa data ini untuk memprediksi penerima bantuan agar penyalurannya tepat sasaran. Sumber data yang dihasilkan berasal dari Kecamatan Rancasari. Data atau jumlah variabel yang digunakan yaitu 3, yaitu pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan. Dalam kasus ini, metode yang digunakan adalah clustering, dan saya menggunakan tools WK untuk menganalisanya, dan ini tampilan dari WK. Dan tahapan yang pertama yang kita lakukan untuk menganalisa data, kita klik Explore, lalu kita klik Open File untuk mencari data yang akan kita pakai. Di sini saya menggunakan file Excel dengan ekstensinya CSV. Kita klik Open. Nah, berhubung data yang akan digunakannya hanya berjumlah 3, yaitu pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan, sisa data yang tidak digunakan kita hapus. Lalu kita masuk ke cluster, lalu kita pilih algoritma yang kita pakai. Di sini saya menggunakan algoritma Kamiens. Kita ubah jumlah klasternya. Saya menggunakan 5 klaster, lalu kita klik OK, lalu kita klik Start, dan berikut hasil perhitungan dari Kamiens clustering menggunakan WK. Di sini diperjelas, kita menggunakan 3 atribut, yaitu pekerjaan, penghasilan, dan jumlah tanggungan. Dari perhitungan yang telah dilakukan, menghasilkan 8 iterasi, dengan tingkat errornya hanya sebesar 34,855%. Untuk data pertama dilakukan dengan cara random, lalu menghasilkan 5 klaster sebagai berikut. Klaster 0, 138 data dengan 8%, klaster 1, 545 data dengan 31%, klaster 2, 393 data dengan 22%, klaster 3, 284 data dengan 16%, klaster yang terakhir yaitu 400 data dengan 23%. Selain kita bisa melihat hasil persentasenya, kita bisa melihat scatter plotnya atau visualisasi klaster. Kita perbesar dulu zitternya. Untuk sumbu X-nya kita atur ke klaster. Sumbu Y-nya kita coba di pekerjaan. Hasil dari 5 klaster 1 yang paling banyak. Lalu kita lihat di atribut penghasilan, klaster 1 juga yang paling banyak, dan di atribut jumlah tanggungan, klaster 1 juga yang paling banyak. Kita simpan visualisasi klasternya. Kita simpan dengan ekstensi ARFF. Lalu kita buka tampilan tools. Kita pilih ARFF Viewer. Lalu klik File. Kita cari data yang telah kita simpan tadi. Nah, langsung open.
Berikut hasil perhitungan dari Kamins menggunakan WK. Di sini saya menggunakan 1760 data. Nah, hasil dari analisa yang sudah dijelaskan, ditarik kesimpulan, yaitu kesimpulannya dari hasil analisa yang dilakukan menghasilkan 5 klaster, di mana penjelasan klasternya sebagai berikut. Klaster 1 menghasilkan 138 data dengan tingkat persentase 8%, klaster 1 menghasilkan 545 data dengan tingkat persentase 31%, klaster 2 menghasilkan 393 data dengan tingkat persentase 16%, klaster keempat menghasilkan 400 data dengan tingkat persentase 23%. Dari hasil perhitungan Kamins dengan menggunakan tools WK, data yang telah diperoleh yang berekstensi LFF diekspor ke dalam Excel untuk memudahkan menganalisa data. Dari 5 klaster yang didapatkan, klaster yang layak untuk mendapatkan bantuan yaitu klaster 0, klaster 1, dan klaster 2 dengan penjelasan sebagai berikut. Klaster 0 dengan jumlah data 138 dengan rentang penghasilannya 1.300.000 sampai 1.500.000 dengan jumlah tanggungannya 1 sampai 3 orang. Klaster 1 dengan jumlah data 545 data memiliki rentang penghasilannya 1 juta sampai 2 juta dengan jumlah tanggungan 4 sampai 6 orang. Dan klaster kedua dengan jumlah data 284 data memiliki rentang penghasilannya 1 juta sampai 1.300.000 dengan jumlah tanggungan 2 sampai 3 orang. Sekian hasil pemaparan saya. Kesan dan pesan selama course. Terima kasih sebelumnya kepada dosen dan tutor yang telah membimbing kami dan mengajarkan kami. Banyaknya pengalaman yang kami dapatkan dalam course ini. Terima kasih juga kepada teman-teman KMMI. Semoga di course selanjutnya dapat lebih baik lagi. Terima kasih sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.